Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Moderator dan Ibu Rizky Putri Ramadhani selaku dosen penguji yang telah hadir pada seminar proposal hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Seva Putri Wahidah dan rekan saya Nadia Nadine Bunga. Di sini kami akan mempresentasikan proposal tugas akhir kami yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi Pembelajaran Coding bagi Mahasiswa Jurusan Teknologi Informasi berbasis website dengan studi kasus di Politeknik Negeri Malang. Latar belakang kami mengangkat judul ini didasarkan pada perkataan Menteri Riset dan Teknologi atau Menristek dalam siaran pers Kemenristek tahun 2019. Beliau mengatakan, salah satu elemen penting di era digital adalah sistem coding atau pemrograman komputer, dan Indonesia perlu menambah jumlah tenaga ahli di bidang coding, di mana bidang tersebut memiliki peran yang sangat vital untuk mengembangkan industri dalam negeri. Berdasar dari perkataan tersebut, sehingga banyak lulusan SMA sederajat yang terburu-buru mengambil keputusan untuk mengambil jurusan teknologi informasi tanpa mengetahui bidangnya seperti apa terlebih dahulu. Bagi lulusan SMA, istilah coding pastinya masih terdengar asing karena belum adanya pendidikan coding dalam kurikulum sekolah. Padahal, coding merupakan salah satu skill paling penting pada bidang keilmuan teknologi informasi. Saya melakukan survei kepada 81 mahasiswa JTI Polinema pada 20 November 2020 sampai dengan 11 Desember 2020. Didapatkan bahwa sebanyak 75,3% berasal dari SMA dan sisanya adalah SMK. Dari angka tersebut sudah dipastikan bahwa mahasiswa jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang banyak yang mengalami kesulitan dalam melakukan coding. Hal ini dibuktikan oleh hasil pada survei yang sama, yaitu sebanyak 86,4% mengatakan coding itu sulit dan 13,6% sisanya mengatakan tidak. Menurut jawaban terbanyak, alasan mengapa coding merupakan hal yang sulit karena yang pertama dianggap kurang menyenangkan, rumit, sulit menemukan teman yang cocok untuk berdiskusi, dan stres karena tidak dapat mengikuti materi di kelas. Lalu, apa saja yang biasa dilakukan oleh mahasiswa jika mengalami kesulitan coding? Dari survei yang sama pula didapatkan 3 jawaban teratas, yaitu yang pertama, mahasiswa akan mencari referensi di internet, yang kedua akan bertanya kepada teman, dan yang ketiga yaitu mempelajari ulang materi. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, dapat diidentifikasi sebuah permasalahan yaitu mahasiswa mengalami kesulitan dalam melakukan coding karena pembelajaran coding dianggap kurang menyenangkan, rumit, sulitnya menemukan teman yang cocok untuk berdiskusi, hingga stres karena tidak dapat mengikuti materi di kelas dengan baik. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, dapat dirumuskan 3 permasalahan yang akan dibahas, yaitu yang pertama, bagaimana membangun aplikasi yang dapat membantu mahasiswa dalam melakukan pembelajaran coding. Yang kedua, bagaimana cara menyajikan materi coding yang mudah dipahami oleh mahasiswa. Dan yang ketiga, yaitu bagaimana cara agar mahasiswa dapat terbantu ketika mengalami kesulitan dalam melakukan coding melalui aplikasi ini. Dalam pembangunan aplikasi ini, kami membatasi permasalahan yang akan dimuat dalam sistem. Hal ini bertujuan agar sistem dapat terfokus dalam tujuan yang diselesaikan. Batasan masalah yang dimaksud yaitu yang pertama, aplikasi hanya ditujukan kepada mahasiswa jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang, dan yang kedua yaitu aplikasi pembelajaran coding hanya dibangun dalam bentuk website. Adapun tujuan dari dibangunnya aplikasi ini, yang pertama yaitu membangun aplikasi sebagai fasilitas bagi mahasiswa dalam membantu mereka melakukan pembelajaran coding. Yang kedua, menyajikan materi coding yang mudah dipahami melalui video pembelajaran menggunakan metode tutor sebaya atau antar mahasiswa. Dan yang ketiga, memberikan fasilitas berupa private chat antara tutor dan mahasiswa serta forum untuk melakukan sharing antar mahasiswa. Sedangkan manfaat dibangunnya aplikasi ini yang pertama bagi mahasiswa mendapatkan pembelajaran coding secara mudah dan menyenangkan serta dapat menyelesaikan permasalahan dalam melakukan coding yang dapat diakses secara online.
Yang kedua adalah bagi tutor, mahasiswa jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang dapat berkontribusi dalam mengajarkan ilmunya kepada mahasiswa lain. Dan yang ketiga yaitu bagi peneliti lain sebagai tambahan informasi dan referensi apabila ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan tema yang sejenis. Selanjutnya akan saya jelaskan model sistem yang akan digunakan pada aplikasi yang dibangun. Yang pertama adalah bisnis proses saat ini. Bisnis proses saat ini adalah bisnis proses yang digunakan mahasiswa dalam mengatasi kesulitan pada pembelajaran coding sebelum dibangunnya aplikasi ini. Dilihat pada gambar di bawah ini, ketika mahasiswa mulai mengalami kesulitan coding dan membutuhkan bantuan, maka mahasiswa akan mempelajari ulang materi yang tidak mereka pahami. Jika cara ini berhasil membuat mereka paham, maka proses penanganan kesulitan coding akan berakhir. Sedangkan jika cara tersebut gagal, maka akan digunakan cara yang kedua, yaitu mencari referensi di internet. Mahasiswa akan mencari referensi di internet, di mana di dalam internet banyak pengguna internet yang akan menyediakan solusi terhadap permasalahan yang ditanyakan. Jika cara kedua menghasilkan referensi yang sesuai, maka proses penanganan coding akan berakhir. Sedangkan jika cara tersebut gagal, maka akan digunakan cara ketiga, yaitu mahasiswa akan berdiskusi dengan teman. Melalui cara ketiga ini, mahasiswa harus mencari teman yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan terlebih dahulu. Jika belum menemukan kriteria teman yang sesuai, maka mahasiswa tersebut akan terus mencarinya. Ketika sudah menemukan teman yang sesuai, maka mahasiswa akan melakukan diskusi dan melakukan tanya jawab. Setelah diskusi dilakukan, dapat diketahui apakah hasil diskusi tersebut membuahkan hasil yang baik atau tidak terhadap pemahaman mahasiswa. Jika materi coding berhasil dipahami oleh mahasiswa, maka dapat dipastikan proses penanganan kesulitan coding pada cara ini akan berakhir. Sedangkan setelah melakukan ketiga cara di atas, mahasiswa masih merasa kesulitan dalam melakukan coding, maka mahasiswa tersebut akan menjadi stres karena tertekan. Berikutnya adalah bisnis proses usulan, merupakan bisnis proses untuk menangani kesulitan bagi mahasiswa dalam pembelajaran coding pada aplikasi yang akan dibangun. Kami mengusulkan untuk menggabungkan ketiga cara untuk menangani kesulitan coding ke dalam satu aplikasi. Hal inilah yang membedakan antara bisnis proses yang lama dengan bisnis proses yang baru. Untuk mengatasi kesulitan coding pada aplikasi ini yang dilakukan mahasiswa yaitu mahasiswa dapat mencari materi yang disediakan langsung oleh tutor. Sistem akan menampilkan materi yang di-request oleh mahasiswa tersebut. Selanjutnya, ketika mahasiswa masih belum memahami materi, maka mahasiswa dapat melakukan tanya jawab dengan tutor atau melakukan diskusi dengan forum untuk membantu dalam menangani kesulitan coding. Setelah ada jawaban atau pesan masuk dari tutor atau mahasiswa lain, sistem akan menampilkan jawaban dan pesan tersebut kepada mahasiswa, sehingga penanganan kesulitan coding terpecahkan. Yang terakhir yaitu use case diagram. Berikut ini merupakan use case diagram sebagai acuan dalam pembuatan aplikasi. Terdapat 4 aktor dalam aplikasi ini, yaitu admin sebagai pengelola data master, mahasiswa sebagai pengakses materi, tutor sebagai pengajar, dan calon tutor yaitu mahasiswa yang masih mendaftar sebagai tutor. Hal yang dapat dilakukan admin pada aplikasi ini yaitu yang pertama, mengelola forum, mengelola data mahasiswa, mengelola data tutor, mengelola data kategori materi, melihat kritik dan saran, mengubah password, dan memverifikasi calon tutor. Sedangkan hal yang dapat dilakukan tutor pada aplikasi ini yaitu memverifikasi tugas, mengelola materi, melakukan private chat, mengirim kritik dan saran, menjawab forum, dan mengelola profil. Kemudian, hal yang dapat dilakukan mahasiswa pada aplikasi ini yaitu yang pertama, melakukan private chat, mengirim kritik dan saran, bertanya pada forum, menjawab forum, melihat materi, melihat tutor, mengelola profil, dan mengumpulkan tugas. Sedangkan untuk calon tutor, hanya dapat mendaftar sebagai tutor dan memeriksa status pendaftaran. Demikian presentasi dari kami. Sebelum mengakhiri presentasi, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Atas kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.